Nah, sementara dari Premier League kemarin ada kejutan di mana Kejutan apa? City seri. City seri. Kan ini lo bilang kalau Arsenal secara mental dapat pressure dari City akan menang terus. Ternyata kan ada juga nih keslipnya gitu, dia keganjel nggak kalah tapi kehilangan 2 poin. Itu kan juga does matter sebenarnya buat title race. Oh iya, justru every match ini is a final untuk Betul. Arsenal dan City. Dan kalau lu lihat, justru tim-tim papan atas yang berada di rank atas itu kalahnya let's say 3 teratas lah. Arsenal, City, MU. Arsenal sama MU itu seri lawan Wolves loh. Iya. Dan kemarin City yang kesandung lawan Forest yang juga tim rank berapa Forest tuh? Rank 17 loh. Belasan. Jadi artinya memang Liga Inggris ini penuh dengan full of surprises. Nggak bisa prediksi. Dan City-nya kemarin slip lawan Forest lewat gol yang menurut gua bagus sih, yang golnya dua-duanya golnya bagus sih. Golnya agak ajaib yang back heel itu. Iya, tapi itu kejelian lah. Maksudnya dia bisa dikolongin, jago itu. Dia kan nggak, ya gue rasa itu lak lah. Cuman kan itu menurut gue ya. Dia cuma usaha aja, dia nggak tahu belakangnya ada siapa dan berapa magic orang. moment lah itu kan, kita pernah lihat golnya Ibra, kakinya ke belakang, Ronaldo back heel gitu kan. Itulah luck lah. Iya, ya nggak luck lah kok sebenarnya. Kalau luck lah gila lu gol kayak gitu. Golnya luck tapi prosesnya, lu lihat transisinya. Kalau misalnya lihat the gol itu kan dimulai dari gimana City gagal menyerang, diambil, akhirnya terjadi transisi cepat. Iya. Sebenarnya itu yang harus. Tapi kalau pemain nggak punya skill coach, nggak bisa back heel begitu. Kalau yang pantatnya gede coach ya. Gyökeres nggak bisa tuh pakai back heel. Kalau lu sebagai penyerang, lu punya fantasi aja, lu punya skill, lu lakukan hal kayak begitu. Tapi memang kalau dalam kotak penalti ya lu sekecil apapun itu pulang, lu lakuin aja. Tapi kalau yang striker nomor 9 yang gede, biasanya tetap putar balik itu, kagak back heel gitu ya kan. Dia punya skill. Kan gitu. Kembali lagi, kalau gol kayak begitu dia sering lakukan, nah itu baru bukan luck. Ini seumur hidup paling sekali dia bikin gol kayak gitu. Ini. Ya ibaratnya kayak Gyökeres aja baru ngegolin semusim baru 7-8 gol gitu. Gimana dia mau bikin gol begitu lebih banyak. Ya apalagi Gibbs White. Tapi ya menurut gue golnya bagus. Dan kemarin City-nya banyak momentum, dia buang peluang sih sebenarnya. Di depan gawang itu banyak banget. Haaland lagi busuk sih kemarin Haaland. Karena total tuh kalau nggak salah 8 peluang emas, 4 di babak pertama, 4 babak kedua. Dan ini masalahnya City kan kedalaman squad coach. Ketika misalkan si Haaland nggak bisa perform, nggak ada tipikal yang sama gitu. Dulu kan mungkin ada Aguero, Zeko dulu selalu jadi super sub gitu. Terakhir Ferran Torres. Sekarang Marmoush. Terakhir Ferran Torres. Dulu masih ada si Alvarez yang jadi ini. Kalau sekarang nggak ada Marmoush doang. Marmoush pun juga karakternya melebar, bukan karakter dari expected goal aja mereka harusnya menang. Coach, lu tau gak Bang Manji, si Igor Jesus itu ya pernah dirumorin main di Arema. Iya tahu gue. Gue pernah baca itu artikel dari online. Jadi waktu strikernya Persija sekarang itu pindah ke Persija, penggantinya itu tadi masih Igor ini. Iya. Igor Jesus ini. Sekarang main di Nottingham Forest aja Liga Inggris. Cetak banyak gol loh dia. Cetak banyak gol, lumayan ya. Lumayan. Dan ya itu kemarin City secara pertahanan juga sering nih City kebobolan kayak begini nih, kayak agak kemarin pun juga ada momentum yang Rodri kecolongan, lo lihat gak? Rodri kecolongan yang direbut bola, Rodri bisa kecolongan begini ya. Terus untungnya bukan, sorry, yang cetak banyak gol itu Thiago. Brentford. Ya, Brentford bukan dia, Igor Jesus. Gibbs kemarin Gibbs White man to man sama Donnarumma, sayangnya blow on si Gibbs White-nya man to man. Menurut gue sih kemarin ya Silva sih kemarin yang ini banget, yang kelihatan di tengahnya kerja keras banget. Iya, menurut Silva. Foden yang malah turun banget nih pemain. Semenyo kemarin bagus, Cherky juga lumayan lah kemarin, cuman ya banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya harusnya bisa lebih efektif, tapi kebanyakan dia sama ya. Haaland sih yang jelek. Haaland jelek. Gila itu City kalau nggak kemarin datang Semenyo kayaknya selesai juga mereka. Iya, dia nggak punya opsi yang bisa meyakinkan yang lain. Karena si Marmoush, Savinho. City itu semenjak Portugis kayak masuk sebagai dirteknya hancur. Hancur itu. Jeremy Doku. Pembeliannya hancur itu. Ya, tapi gue melihat justru dengan City seri ini menandakan bahwa ya City pun juga nggak sesemut itu ke depannya, masih akan ada guncangan-guncangan aja. Dan dia masih ngelawan Chelsea kan, yang tim berat ya kan, sama Arsenal. Jadi secara race kalau itu City seri lawan Arsenal juara.
Iya. Tapi kalau kalah mentalnya drop Arsenal. Masih ada kandang Newcastle, masih tandang Newcastle sama tandang West Ham. Sama ya, oke. Tandang Newcastle yang kalah lawan Newcastle, Everton aja menang di kandang Newcastle. Lo lihat. Tapi Newcastle FA Cup tapi itu. City lawan Newcastle sering keteteran coach. FA Cup. Oh FA Cup, sorry, bobo. Chelsea terakhir 12 April benar kandang Chelsea. Lihat tuh Chelsea jago loh bisa ngalahin. Pikir Chelsea mau bantu Arsenal. Iya kayak Spurs musim lalu nggak mau. Gak bakalan. Kalau masalahnya dia harus ke peringkat kelima ya dia harus inilah do or die lah buat dia. Lah tapi tetap nggak bakalan. Mending gue nggak yang main Champions League daripada Arsenal yang juara. Spurs serius. Spurs melakukan itu musim lalu. Ya kalau Spurs kan emang rivalitas. Lu percaya Chelsea juga begitu. Kalau Spurs emang levelnya di papan bawah. Kalau Chelsea kan udah levelnya udah Liga Champions. Chelsea tetap aja Arsenal dilihat sebagai mereka ingin menguasai London. Secara duit mah, secara finansial itu parah. Mereka nggak akan mau Arsenal jadi juara. Setuju gue itu. Enggak kalau itu. Enggak bakalan Ji. Kalau diam-diam dengan Liga Champions dilepas itu sama Chelsea. Kalau di match terakhir. Bakal dilepas. Gila lu di kandang. Enggak, gue enggak percaya kalau itu. Kita lihat apakah fans Chelsea setuju dengan itu. Tapi ada